ini akan dilaksanakan secara daring. Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS di BPSDM Hukum berjumlah 423 orang yang akan dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama angkatan 1 sampai dengan angkatan 5 sebanyak 210 orang dengan jumlah per kelas perangkatan sebanyak 42 orang. Dan gelombang kedua angkatan 6 sampai dengan angkatan 10 berjumlah 213 orang. Jadi ada 2 angkatan 42 orang dan 3 angkatan 43 orang. Karena ini melebihi dari standar, kami sudah mengajukan terkait dengan diskresi jumlah peserta. Mungkin sebelum dilanjutkan, kami minta masukan terlebih dahulu kepada dari Biro SDM mengenai jumlah peserta yang apakah berubah dari usulan awal atau masih seperti itu. Sebab nanti kalau misalnya berubah, di sini akan berubah kembali nih jumlahnya. Mungkin Pak Nur Hadi bisa sedikit menjelaskan. Pak Nur Hadi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Pak Drata. Izin Bu Kapus, Pusbangla Tekpim, sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf sedianya Pak Karo SDM yang akan hadir, tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mendelegasikannya kepada saya. Mohon izin untuk kepesertaan, memang kami sudah kirimkan surat usulan dari Biro SDM. Nah, itu tidak ada perubahan, Pak. Dan untuk pengaturan, mungkin sepenuhnya kami serahkan ke BPSDM. Itu terhadap kuota peserta itu kan memang 40 orang atau sisanya itu dilaksanakan di BPSDM atau di Badiklat. Kalau untuk perubahan tidak ada Pak, sampai saat ini tidak ada perubahan dari jumlah yang telah kami sampaikan. Mungkin itu saja Pak yang sebagai awal informasi yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Nur Hadi. Jadi memang terkait dengan kepesertaan yang mengalami lebihan dari standar hanya dari BPSDM saja. Jadi hanya kami yang mengajukan diskresi ke lembaga administrasi negara. Sebab Badiklat hanya penjaminan mutu dari BPSDM. Jadi mereka tidak bisa mengajukan terkait diskresi. Jadi kami mengusulkan mereka sudah pas-pas semua. Kalau misalnya ada penambahan atau pengurangan, berarti kan surat kami terkait diskresi harus kami ulangi kembali ke LAN. Jadi kalau memang tidak ada, berarti sudah sesuai dengan apa yang diusulkan dari Biro SDM. Terima kasih. Baik Pak. Selanjutnya terkait dengan jadwal pelaksanaan pelatihan dasar CPNS BPSDM Hukum akan berbarengan dengan pelatihan dasar CPNS di Badiklat. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapus, gelombang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 14 November. Gelombang kedua akan dimulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 28 November. Terkait dengan jadwal pelatihan dasar CPNS, gelombang pertama pembukaan pelatihan serentak dengan Badiklat pada tanggal 5 Agustus, terus pembelajaran mandiri atau MOOC dari LAN dimulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 14 Agustus. On campus
e-learning sinkronus dan asinkronus dimulai 15 Agustus sampai dengan 15 September. Off campus aktualisasi 16 September sampai dengan 7 November. Pembimbingan pra-evaluasi aktualisasi pada tanggal 10 November sampai 11 November. Evaluasi aktualisasi pada tanggal 12 November serta penutupan tanggal 14 November. Di sini kami tampilkan yang nomor 3 on campus. Jadi memang ini on campus dan e-learning, sedangkan e-learning mungkin di asinkronus. Pada asinkronusnya nanti PJJ, saya rasa begitu. Dan gelombang kedua, pembukaannya sama karena ada pembukaan serentak. Pembelajaran mandiri MOOC-nya juga sama pada tanggal dimulai pada tanggal 18 Agustus. Karena ini kan dimulai pembelajarannya tanggal 18 kalau ini gelombang kedua. Jadi on kampusnya berbeda. Kalau gelombang pertama tanggal 15 Agustus, on kampus yang gelombang kedua tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 3 November. Off kampusnya aktualisasi tanggal 6 Oktober sampai 22 Oktober. Pembimbingan pra-evaluasi aktualisasi 24 November sampai dengan 25 November. Evaluasi aktualisasi tanggal 26 November. Serta penutupan untuk gelombang kedua pada tanggal 28 November. Terkait dengan jadwal, tadi sudah sedikit dirinci, ada pelatihan kait dengan sinkronus dan asinkronusnya. Kita lanjutkan dengan tenaga pengajar dasar gelombang 1 dan gelombang kedua. Itu yang diampu pertama dari Widya Suara BPSDM Hukum. Yang kedua jabatan fungsional atau struktural BPSDM yang sudah mengikuti workshop Latsar. Serta yang ketiga dosen Poltek PIN yang sudah mengikuti workshop Latsar. Jadi untuk selanjutnya terkait dengan tenaga pengajar akan dilanjutkan oleh Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Kapus dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. selaku pimpinan rapat. Mohon izin menjelaskan terkait pengajar Latsar untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi untuk tenaga pengajar gelombang 1, gelombang 2 kita sudah slotkan. Untuk yang pertama kita fokus di Widya Suara BPSDM Hukum dan HAM. Karena jumlah Widya Suara kita terbatas, maksudnya kita sekarang ada 15 Widya Suara. Jadi kita masih kekurangan untuk tenaga pengajar untuk Latsar. Jadi untuk kekurangannya kita tambahkan di jabatan fungsional dan juga struktural yang sudah mengikuti workshop Latsar dan ditambah dengan dosen Poltek PIN yang juga sudah mengikuti workshop Latsar. Di sini juga sudah ada datanya. Lanjut ya, di sini untuk non Widya Suara kita sudah ada spesialisasinya yang sudah waktu itu melaksanakan workshop. Yang pertama Bu Sari agenda 1, Pak Hendri Guntoro sama Pak Andri Rahmanto, dan agenda 2 dan 3 Bu Mila, Pak Asep Rohimat dan Widiantoro. Untuk yang Poltek PIN di sini ada 15 spesialisasi agenda 1. Mungkin tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Di sini mungkin yang sudah merasa workshop sudah tahu ya untuk spesialisasinya. Mohon diingat spesialisasinya dan untuk yang spesialisasi agenda 2 dan 3 di sini juga kita sudah ada datanya. Ada 40 tenaga pengajar
Jadi nantinya dari pengajar gelombang 1 Latsar dan gelombang 2 kekurangannya nanti akan diambil dari dosen Poltekpin dan juga tadi non widya suara dari BPSDM Hukum. Jadi izin untuk dosen Poltekpin juga untuk bisa diingat spesialisasinya dan juga jadwal yang sudah ditampilkan. Di sini ada agenda 1 tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, 21 Agustus sampai 22 Agustus. Agenda 2 di 25 Agustus, 27 Agustus, 29 Agustus. Agenda 3 di sini 1 September, 2 September dan 3 September. Dan agenda 4 ini pembimbingan sampai seminar ya, seminar rancangan dan seminar aktualisasi. Di sini ada warna hijau muda ya, di sini tanggal 22 September ya. Di sini tolong di highlight, maksudnya di sini sekitar 10 JP. Untuk seminar itu dari pagi jam 8 sampai jam 5 kalau nggak salah untuk 10 JP. Jadi harian. Dan sama tanggal 12 November ya. Di sini sama seminar aktualisasi dari 10 JP dari jam 8 sampai dengan jam 5 full. Jadi mohon diingat maksudnya untuk tanggal itu apakah dari Poltekpin ada kegiatan atau jadwal lain, mohon untuk bisa dicek lagi. Ini untuk yang gelombang 1 ya. Ini yang gelombang 2 di sini juga dijelaskan juga agenda 1 tanggal 29 Agustus, 1 September, 3 September sampai 4 September. Agenda 2 di 8 September, 10 September dan 12 September. Agenda 3 15 September sampai dengan 17 September. Dan agenda 4 18 September sampai dengan 26 November. Di sini sudah tertera juga di tanggal 3 Oktober seminar rancangan dan juga di tanggal 26 November seminar aktualisasi. Di sini full 10 JP. Mungkin bisa diingat lagi jadwalnya, nanti bisa di screenshot. Mungkin itu saja Pak Drata selaku pimpinan yang bisa saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif. Tadi sudah sedikit dijelaskan mengenai para pengajar dari struktural dan dari widya suara serta dari dosen dari Poltekpin. Terkait dengan nanti jadwalnya mungkin akan di-share ya. Sebab itu juga kita juga minta tanggapan secepatnya untuk bisa merubah siapa saja yang tidak bisa. Ya. Tapi kalau misalnya widya suara itu sudah kita susun sesuai dengan jadwal PKP, PKA dan PKN-nya yang sedang berjalan. Sebab ini akan bersamaan nanti berjalannya dengan PKP, PKN dan PKA. Iya. Apalagi Pak Arisman ini banyak ini. Ya, saya rasa itu saja mungkin dari para widya suara ada masukan, kami persilakan Pak Arisman. Saya duluan sebelum Arisman. Mana ini? Oh ya, enggak. Bu widya suara ahli utama. Kenapa kalian semua ketawa? Ada yang lucu di situ? Ini ngeliatin Bu widya suara ahli utama kita lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Silakan Bu. Sudah saya salam duluan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya tidak banyak komentar aja, tapi saya hanya poin aja, 1 poin apa 2 poin gitu ya. Bahwa tadi saya mendengar
ada yang tadi siapa ya yang mengatakan bahwa Widya Suara semua sudah terakomodir untuk mengajar. Bisa dikoreksi ulang nggak? Semua Widya Suara sudah terakomodir. Tolong dikoreksi, ada Widya Suara yang belum diakomodir. Selain ada masalah, mungkin ada apa namanya beberapa ada pembinaan begitu ya. Tapi ada Widya Suara juga yang belum mendapat tempat untuk mengajar. Coba dikoreksi ulang seperti itu. Saya berterima kasih juga tuh banyak dosen yang mengajar atau teman-teman yang bukan apa namanya yang berasal dari Raksana juga yang banyak mengajar ya. Tapi tolong dikoreksi ulang sehingga semua tuh wajib masuk. Tugas pokoknya WI adalah mengajar. Kemudian dan beberapa rentetan tugas-tugasnya. Tolong dikoreksi ulang kalau yang belum mengajar dimasukin. Mulai dari sekarang ini. Mulai dari agenda yang tanggal sekian sampai seterusnya sampai selesai latsar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun ada beberapa tapi saya rasa nggak perlu disampaikan karena kita sudah biasa melakukan ngajar mengajar ya. Cuma berkaitan dengan pengajar itu tolong di review kembali. Karena kalau katakan semua WI, kenapa ada beberapa WI yang tidak mengajar? Silahkan untuk direview dan apa alasannya tidak mengajar, walaupun ada beberapa yang kita tahu bahwa ada pembinaan. Nah, itu saja kali yang bisa dapat saya sampaikan. Karena terkait dengan WI kan, kalau semua pelatihan untuk BPSDM adalah WI tulang punggungnya, bukan yang lain-lain, begitu. Jadi begitu Pak Drata, terima kasih. Agak ketus sedikit mungkin. Ya, terima kasih Bu Widya Suara ahli utama. Jadi memang nanti terkait dengan apa yang Ibu sampaikan akan kami sampaikan kepada Ibu Kapus untuk bisa ditindaklanjuti. Saya rasa itu Bu ya. Jadi nanti biar menghadap ke Bu Kapus, nanti Bu Kapus yang akan memanggil siapa yang lebih berkompeten untuk terkait dengan menjawab hal ini. Saya rasa itu saja. Mungkin dari yang lain ada masukan, silakan. Bu. Ayo silakan Belis. Ya, baik, terima kasih Pak Drata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya ingin ada masukan, jadi untuk pengkayaan kita semua juga untuk latsar ini, saya juga lihat kayaknya jadwalnya agak berbeda dengan tahun kemarin. Apa tidak sebaiknya kita melakukan penyamaan persepsi seperti waktu PKA-PKP, persiapan PKA-PKP dengan menghadirkan narasumber dari LAN. Jadi penyamaan persepsi untuk latsar, tapi narasumbernya dari LAN, seperti itu. Via Zoom aja Pak. Seperti PKP saya sangat merasakan manfaatnya Pak. Untuk pengayaan juga kan suatu hal yang baru, apalagi dengan pemerintahan Prabowo sekarang. Gitu. Jangan kan berubah jadi astagfirullah ya. Itu pasti masuk nanti. Baik, terima kasih Bu Elis sudah disampaikan tadi terkait permasalahan. Kebetulan tadi pagi saya dan Pak Aro dan Bu Debi sudah diskusi juga, mengingat kalau Widya Suara kita mungkin sudah biasa mengajar latsar, sedangkan para dosen Poltek ini kan mungkin setahun sekali mereka suka lupa. Nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi, tidak hanya di sini, nanti akan ada lanjutan khususnya buat pengajar, terutama gelombang 1 dan gelombang 2, terkait tentang penyamaan persepsi seperti yang disampaikan. Jadi mereview kembali dan mungkin ada hal-hal yang baru yang perlu disampaikan, mengingat perlakuan pelatihan sesuai dengan efisiensi, perlakuan pelatihan latsar di tahun ini itu ada SK Kepala LAN nomor 581/2024 terkait tentang jam pelajaran juga di situ kurikulum. Mungkin itu salah satunya yang nanti bisa disampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman sudah menjelaskan. Bagaimana Bu Elis? Sebab nanti juga akan ya, karena nanti per gelombang nanti ada terkait dengan penyamaan persepsinya. Karena memang
terkait dengan JP juga ini berubah. Jadi saya rasa nanti kita akan menghadirkan narasumber untuk bisa menjelaskan terkait dengan pelaksanaan dari Latsar ini. Selanjutnya mungkin dari Poltek PIN, ini Pak Lektor Kepala, silakan. Harus dipencet ya. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat dan Bapak Ibu peserta rapat pada siang hari ini. Terkait dengan perkembangan diskusi kita untuk persiapan pengajaran pelatihan Latsar, ada beberapa hal yang mesti harus kita cermati pengalaman dari beberapa tahun lalu. Yang pertama, situasi ini kita kembali pada situasi pandemi, full semuanya dengan PJJ. Maka mungkin kita juga merefresh, karena dulu kita PJJ melaksanakan situasi seperti ini, berangsur membaik situasi pandemi, kita blended, dan kita juga menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini, kita kembali ke PJJ lagi. Maka mungkin tadi yang disampaikan Bu Eli sangat tepat, kita perlu juga merefresh. Kira-kira mekanisme seperti apa yang tepat untuk menyikapi situasi ini sehingga kita tidak mengabaikan kualitas dari pelaksanaan diklat yang akan kita laksanakan ini. Tadi memang perlu sekali, termasuk yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menyikapi, mampu membaca kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang baru. Ini kan juga menjadi satu muatan substansi yang mesti harus kita internalisasi buat diri kita selaku pengajar, dan tentunya perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan nanti peserta Latsar ini. Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang betul Pak Iman. Jadi memang karena ini Latsar kembali kepada seperti masa COVID, tetapi pada masa COVID ini JP-nya tidak berubah. Tapi sekarang karena memang sudah ada sedikit pembaruan, jadi banyak yang berubah. Jadi memang terkait dengan hal ini akan dilanjutkan lagi nanti penyamaan persepsi dengan menghadirkan narasumber untuk bisa setiap gelombangnya nanti kita laksanakan rapat kembali. Apalagi mungkin dari Poltek ya merefresh kembali, sebab peserta yang untuk tahun ini tidak ada lagi taruna. Ya, jadi untuk Latsar Taruna sudah kita alihkan ke IMIPAS. Jadi ini khusus untuk Kementerian Hukum saja. Saya rasa itu. Untuk peserta yang lain mungkin ada masukan lagi terkait hal ini, karena memang untuk lebih rincinya nanti akan ada rapat persiapan pada waktu pelaksanaan. Jadi nanti per gelombang, karena di sini ada 2 gelombang, nanti akan kita hadirkan narasumber seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Elis juga. Saya rasa itu. Mungkin ada masukan, Pak Anung? Oh ya, ya, ini juga terkait dengan jaringan. Mungkin dari Pak Widi ada masukan. Silakan Pak Widi dari Sisinfo. Karena memang ini pelatihan, iya, Pak Widi kebetulan di sini merangkap dia juga. Silakan Pak Widi. Baik, terima kasih pimpinan rapat, Bapak Ibu Bida Suara, Bapak Ibu pejabat dan aktivis
aktivis, akademisi, dosen di Poltek PIN, Bapak Ibu peserta rapat lainnya, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Jadi memang nih saya kebetulan pengampu dan pengelola TI. Jadi ketumpuan dapat kerjaan banyak ini. Setelah pandemik, selama pandemik berbasis TI, udah kewajiban. Setelah pandemik keserang anggaran dipakai penghematan, pakai TI juga. Jadi tapi tetap kita nggak mengurangi output, tapi kita berpikir bagaimana pelaksanaan tetap berjalan dengan tidak mengurangi kualitas. Tadi sedikit mendapat beberapa pencerahan di sini, memang akhirnya kita harus mendapatkan lagi ya istilahnya penyegaran itu keharusan, karena memang konsep berakhlak masih relevan dengan konsep Pancasila. Itu aja kalau masih, karena kan presiden yang sekarang lebih ke Pancasila gitu ya. Apa nanti berakhlak berpancasilais atau gimana ya. Kita harus minta kepastian supaya kita yang di lapangan ini pengajar bisa membuat semacam sesuatu yang baru yang mau disampaikan ke peserta, mungkin dikaitkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan di sini kan kemarin tuh ada future leader, ada yang berkaitan dengan pendalaman nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jadi mumpung masih dalam persiapan, mungkin ya kita sebagai praktisi yang penyampaian dari materi Kelatsar ini emang perlu ada pembekalan. Jadi kalau lihat dari kecenderungan sekarang kan lebih kepada karakter building yang berpancasila seperti itu. Lalu yang kedua tadi disinggung masalah kesiapan Sapras ya. Jadi kesiapan Sapras sampai saat ini masih dikatakan optimal ya, kalaupun masih karena ini PJJ ya. Kalau yang saya katakan di BPSDM ya kami gawangi. Kalau misalkan ini di luar BPSDM nggak tahu. Jadi kalaupun ada kendala-kendala harus Bapak Ibu harus dipastikan, bisa jadi permasalahannya itu ada di pesertanya. Kita kan nggak tahu dia di rumah, di mana gitu kan, dengan jaringan internet, spek laptopnya yang kurang memadai. Jadi kuncinya ada di teman-teman evaluator bagaimana mengkritisi ya permasalahan itu. Apa ini sebagai nilai pengurang atau ini nanti akan sebagai suatu catatan tersendiri terhadap kualitas pembelajaran dengan penggunaan berbasis elektronik ini. Karena bagaimanapun kami yang penyampai materi lapangan ini akan selalu berhadapan dengan masalah itu, dan ini nggak istilahnya mengurangi motivasi kami juga untuk belajar ketika ya bukan salah satu ya, salah banyak ya, alasannya macam-macam lah, yang kameranya rusak, yang ini tantangan tersendiri. Nah tapi kami juga harus bisa menyampaikan ini dengan cara yang katakan peserta itu mau tidak mau ya harus bisa mengikuti kami gitu, karena ini keharusan, bukan permasalahan tanda kutip teknologi ya, itu jangan menjadi suatu alasan pembenar gitu. Karena orang bisa saja dengan alasan handphone rusak, signal. Kita kan